Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Seperti biasa saya akan membacakan kitab Masnawi. Hari ini bait 425 sampai 436. Kata Mawardi, bagaimana Tuhan memanjangkan bayangan adalah gambaran wali Tuhan. Mereka adalah petunjuk cahaya matahari ilahi. Jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Katakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Seperti perkataan Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Larilah dari bayangan, temukanlah matahari. Serahkan tanganmu ke pangkuan Syams Tabrizi. Jika kau tak tahu kebahagiaan dan majelis pesta, tanyakanlah pada Husamuddin. Saat di pertengahan jalan, hasud mendominasi dirimu, pahamilah. Hanya iblis saja yang berlebihan di dalam hasud. Gara-gara hasud, iblis menentang Adam. Dikarenakan hasud, iblis memeranginya dengan penuh bahagia. Tak ada jalan jurang yang lebih sulit daripada ini. Alangkah bahagia orang-orang yang tak punya hasud. Pahamilah, tubuh ini adalah rumah hasud. Hasud akan menyebar ke penghuni rumah. Meskipun tubuh adalah rumah hasud, Tuhan telah mensucikan tubuh tersebut. Sucikan rumahku adalah penjelasan tentang kesucian. Tubuh adalah harta karun cahaya ilahi, walaupun ajimat tubuh dari tanah. Saat kau berbuat penipuan dan hasud kepada seseorang yang tak punya hasud, noda hitam kehasutan itu akan muncul di hatimu. Jadilah debu di bawah kaki manusia-manusia ilahi. Buanglah debu di atas kepala hasud, sebagaimana yang kami lakukan. Di bait syair ini Maulana Rumi mengawali dengan mengutip satu ayat Al-Quran, alam taro ila rabbika kaifa maddazil. Apakah engkau tidak lihat bagaimana Tuhan memanjangkan bayangan? Bagaimana Tuhan memanjangkan bayangan? Nah, kemudian ayat ini adalah salah satu ayat yang selalu digunakan oleh para sufi untuk mengilustrasikan, menyampaikan beberapa hal. Nah, di dalam bait syair ini Maulana Rumi ingin menjelaskan tentang bahwa para sufi, para wali, para mursyid ini mereka adalah seperti bayangan ilahi. Jadi bagaimana Tuhan memanjangkan bayangan. Nah, oleh karena itu kata Maulana Rumi, jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Lembah itu kan di situ kita tidak, ya, ketika kita di lembah biasanya kita tidak melihat bayangan kita ketika di bawah, ya, jauh dari matahari. Nah, pada saat itulah kita membutuhkan suatu petunjuk dari orang yang lebih paham dari kita. Nah, katakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Seperti perkataan Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dari sini, larilah dari bayangan, temukan matahari. Mungkin Maulana Rumi ingin mengilustrasikan bahwa mungkin ada banyak bayangan yang timbul, tapi yang intinya adalah bagaimana kita tahu kalau bayangan ini sebenarnya adalah berasal dari cahaya matahari. Sehingga kata Maulana Rumi, larilah dari bayangan, temukan matahari. Sehingga kita benar-benar tahu bahwa bayangan ini benar-benar berasal dari hakikat matahari. Nah, sehingga bait selanjutnya, serahkan tanganmu ke pangkuan Syams Tabrizi. Dalam tradisi sufi, serahkan tangan ini adalah suatu tradisi ketika seorang murid ingin menyerahkan sepenuh dirinya kepada seorang mursyid. Kata-kata yang diungkapkan oleh seorang murid kepada mursyid ketika dia ingin menjadikan dirinya murid kepada seorang mursyid, biasanya dia akan mengatakan, tolong tarik tanganku. Biasanya seperti itu. Makanya kata Maulana Rumi, serahkan tanganmu ke pangkuan Syams Tabrizi. Maksudnya kita harus berbaiat atau kemudian kita menyerahkan diri kita kepada seorang guru atau seorang mursyid. Nah,
Jika kau tak tahu jalan kebahagiaan dan majelis pesta, tanyakanlah kepada Husamuddin. Jadi ini kebahagiaan dan majelis pesta ini adalah seperti sekarang ini hidangan ruhani, tapi kalau kita mengikuti tradisi di mana Rumi hidup pada masa itu, selalu ada yang disebut dengan honeko. Honeko itu seperti gubuk-gubuk sufi yang ada di beberapa tempat, dan orang biasanya berkunjung ke sana untuk kemudian merasakan satu gejolak ruhani, entah itu mereka berzikir dan seterusnya. Jadi ada disebut dengan gubuk-gubuk sufi. Mereka berkumpul, mereka berzikir dan seterusnya. Mereka melakukan ibadah di situ untuk kemudian meningkatkan dimensi ruhaninya. Nah, jika kau tak tahu jalan kebahagiaan majelis pesta, tanyakanlah kepada Husamuddin. Husamuddin ini salah satu murid handal dari Maulana Rumi, dan dalam sejarah dijelaskan bahwa Husamuddin lah yang kemudian mencatat syair-syair Masnawi. Nah, saat di pertengahan jalan hasud mendominasi dirimu, pahamilah hanya iblis saja yang berlebihan di dalam hasud. Mungkin Rumi ingin menjelaskan bahwa ada orang ragu untuk kemudian melihat relasi antara murid dengan mursyid, seperti yang terjadi kepada Rumi sendiri ketika beliau pertama kali bertemu dengan Syams Tabrizi. Beliau menyerahkan seluruh hidup dan waktunya kepada Syams untuk mengejar ma'rifat ilahi, sehingga membuat murid-murid Rumi sendiri cemburu. Nah, sehingga kata Rumi, jika di pertengahan jalan hasud mendominasi dirimu, pahamilah hanya iblis saja yang berlebihan dalam hasud. Nah, gara-gara hasud, iblis menentang Adam. Dikarenakan hasud, iblis memeranginya dengan penuh bahagia. Tak ada jalan jurang yang lebih sulit daripada ini. Alangkah bahagia orang-orang yang tak punya hasud. Nah, dari sini Maulana Rumi kemudian menjelaskan, pahamilah, tubuh ini adalah rumah hasud. Hasud akan menyebar ke penghuni rumah. Meskipun tubuh adalah rumah hasud, Tuhan telah mensucikan tubuh tersebut. Ini adalah suatu perumpamaan yang indah bahwa tubuh kita, kata Maulana Rumi, ibarat seperti rumah hasud. Tubuh ini adalah dimensi materi. Nah, dimensi materi ini sangat terkait dengan syahwat dan nafsu kita. Seperti yang sering kita bahas dalam pembahasan Ma'rifatun Nafs, bahwa tubuh fisik materi ini senantiasa berdampingan, beriringan dengan hawa nafsu dan syahwat. Nah, sehingga kata Maulana Rumi sebenarnya akarnya di situ. Hasud sebenarnya berakar di situ. Nah, hasud akan menyebar ke penghuni rumah. Tapi yang lebih bahaya ketika kita tidak mampu mengontrol hasud ini, lalu kemudian hasud ini menyebar ke seluruh penghuni rumah. Penghuni rumah adalah di dalam diri kita, adalah akal kita, hati kita, alam khayal kita, pikiran kita. Ketika hasud menyebar ke seluruh fakultas diri kita, maka seluruh eksistensi diri kita berubah menjadi hasud. Maka pada saat itu kita akan tertawan oleh hasud. Kita tidak bisa lagi mengontrolnya. Dan ketika hasud kita tertawan oleh hasud, maka biasanya kita akan melakukan apapun untuk memenuhi hasrat dari hasud tersebut. Nah, tapi kata Maulana Rumi, meskipun tubuh adalah rumah hasud, Tuhan telah mensucikan rumah tersebut. Jadi, betul, kata Maulana Rumi, betul bahwa tubuh ini adalah rumah hasud, tetapi satu sisi, tubuh ini juga sangat berperan untuk kemudian kita melakukan perjalanan ruhaniah. Seperti pada saat ini kita berpuasa ini adalah tubuh kita sangat terlibat ya. Kita tidak memberikan makan, minum, dan seterusnya kepada tubuh ini sejak subuh sampai nanti berbuka saat maghrib. Nah, artinya satu sisi kita melibatkan tubuh kita. Tubuh berperan untuk kita mendapatkan kesempurnaan. Dalam sholat juga kita melibatkan gerak tubuh kita. Wudhu juga demikian. Hampir seluruh ibadah, apalagi haji, kita melibatkan tubuh kita. Sebab itu, tubuh pun berperan untuk kemudian kita mencapai dimensi ruhaniah, mencapai kesempurnaan ruhaniah.
Nah, Tuhan telah mensucikan tubuh tersebut ketika kita melakukan amal ibadah. Sucikan rumahku adalah penjelasan tentang kesucian. Tubuh adalah harta karun cahaya ilahi, walaupun ajiban tubuh dari tanah. Nah, ini maksudnya bahwa tubuh ini adalah harta karun cahaya ilahi ketika tubuh ini benar-benar juga beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk, taat, pasrah kepada ilahi. Jadi ketika tubuh ini tunduk kepada ilahi, artinya dia berubah. Yang awalnya tubuh ini didominasi oleh nafsu dan syahwat, kemudian dia berubah menjadi nafsul mutmainnah. Saat kau berbuat penipuan dan hasut kepada seseorang yang tak punya hasut, noda hitam, kehasutan itu akan muncul di hatimu. Jadi ketika kita hasut kepada seseorang yang tidak punya hasut, kita hasut kepada seorang wali, seorang guru, seorang mursyid yang di dalam hatinya sama sekali tidak punya hasut, maka kehasutan itu sebenarnya akan muncul di hati kita sendiri. Nah, sebab itu kata Imam Rumi, jadilah debu di bawah kaki manusia ilahi. Buanglah debu di atas kepala hasut sebagaimana yang kami lakukan. Di Rubaiyat juga Maulana Rumi menjelaskan hubungan beliau misalnya dalam penghormatan beliau kepada Rasulullah, menjelaskan bahwa kata Maulana Rumi, saya tidak lebih debu di telapak kaki Rasulullah. Apapun yang saya katakan semuanya adalah tentang Quran. Ini kata Maulana Rumi. Nah, kita juga seharusnya seperti itu, adalah kita harus menjadi debu di bawah kaki manusia ilahi, di bawah mursyid yang handal ya, yang benar-benar mursyid, yang benar-benar guru yang mencerminkan kata Rumi manusia ilahi. Nah, buanglah debu di atas kepala hasut sebagaimana yang kami lakukan. Maksudnya, Rumi telah berhasil menundukkan dan mengontrol dimensi nafsu dan syahwatnya, sehingga yang aktif di dalam dirinya adalah dimensi ilahi. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom chat kami, kolom YouTube. Insya Allah kita akan lanjutkan. Selamat berbuka puasa. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.